Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Adapun submaterinya yaitu ingin tahu tentang toharoh atau bersuci. Tahukah kamu toharoh itu apa? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang Muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita berhadas, maka kita harus bersuci. Hadas atau najis itu terdapat biasanya di 3 tempat, yaitu di badan, pakaian, dan lingkungan atau tempat sekitar kita, maka harus disucikan. Adapun toharoh meliputi 2 hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Adapun macam-macam najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhafafah atau sering disebut dengan najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Mudah sangat untuk mensucikannya, yaitu dengan memercikkan air kepada benda atau permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang atau pertengahan. Contohnya, najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah, tidak terlihat atau najis yang tidak terlihat oleh mata, dan cara mensucikannya yaitu dialirkan air pada tempat atau benda yang terkena najis. Sedangkan yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat atau tampak, maka harus disucikan sampai hilang bentuknya, bau, dan rasanya. Contohnya seperti baju kita terkena kotoran, maka harus 3 unsur tersebut harus hilang, yaitu dari bentuk, bau, dan rasanya. Jadi kalau sudah 3 unsur itu tidak ada, maka baju kita termasuk baju yang suci dan diperbolehkan untuk digunakan ibadah. Yang ketiga yaitu najis mughalladoh atau najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali dari basuhan tersebut yaitu dicampur menggunakan air dan tanah atau debu. Kita akan membahas tentang hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita bisa dikatakan terkena hadas kecil apabila kita mengalami atau melakukan beberapa hal. 1 yaitu kita memegang pubul dan dubur atau alat kemaluan kita tanpa menggunakan alas, maka kita termasuk atau terkena dengan hadas kecil. Adapun yang kedua yaitu hilang akal.
Contohnya yaitu kita tidur, maka apabila kita memiliki wudhu, maka wudhu kita bisa dikatakan batal. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kalau dengan ibu kita atau dengan kakak yang penting satu nasab, maka diperbolehkan. Yang keempat yaitu menyentuh ubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Begitu ya, sangat jelas. Maka cara mensucikannya yaitu dengan wudhu, atau bisa dengan tayamum apabila tidak ada air. Sedangkan kita terkena hadas besar apabila kita mengalami atau melakukan yang pertama yaitu berhubungan suami istri, ini tentunya yang sudah berumur ya. Yang kedua yaitu keluar mani bagi yang sudah berumur juga, tentunya ini sebagai tanda balik. Yang ketiga yaitu haid khusus perempuan, melahirkan khusus ibu-ibu, nifas, dan wafat. Maka itu cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib atau mandi besar, yaitu dengan air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya macam-macam darah pada perempuan. Yang pertama yaitu darah haid. Darah haid ini yaitu sebagai tanda seorang perempuan sudah menginjak usia balik, biasanya berselang 1-15 hari. Yang kedua yaitu darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Ya. Yang ketiga yaitu darah istihadah, yaitu darah keluar secara tidak normal atau bisa dikatakan darah kotor, tapi tetap wajib sholat. Bagi perempuan yang mengalami darah haid dan nifas, maka tidak melakukan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Tetapi apabila darah istihadah atau darah kotor, maka wajib melakukan ibadah secara biasa. Yaitu bagaimana cara untuk toharoh. Cara untuk toharoh dari hadas ada beberapa hal, yaitu bisa melalui istinja atau orang Jawa ngarani peper, mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang digunakan untuk toharoh atau bersuci yaitu meliputi air, ini yang biasa kita gunakan, debu, batu, kayu, tisu, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu istinja. Istinja adalah membersihkan najis setelah buang air kecil dan buang air besar. Setelah kita ke kamar mandi, maka itu yang dinamakan istinja. Istinja baiknya menggunakan air, tetapi kalau tidak ada maka diperbolehkan menggunakan benda kering, semisalnya batu, kayu, tisu, dan lain sebagainya. Biasanya kalau tisu itu biasanya orang luar negeri, kalau kita biasanya menggunakan air. Kalau terpaksa tidak ada air, maka boleh menggunakan batu dan lain sebagainya. Yang penting kering, tidak basah. Itu ya. Tentunya orang desa biasanya ya sering kalau dulu tidak ada air, maka biasanya menggunakan godong. Yang kedua yaitu mandi wajib, dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar ini ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Tata cara mandi besar yaitu supaya mandi besarnya itu sah, yaitu yang pertama niat mandi besar dulu, niat di dalam hati. Yang kedua menghilangkan seluruh najis yang menempel di badan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu berwudu. Yang keempat membersihkan dan
membasuh seluruh anggota tubuh. Semuanya wajib terkena air. Itu bedanya mandi wajib dan mandi biasa dengan air yang suci mensucikan, termasuk rambut, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Begitu ya, semuanya wajib terbasuh atau terkena air. Apabila tidak ada yang terbasuh, terkena air, terlewati, maka mandinya tidak sah. Yang selanjutnya yaitu wudhu. Wudhu ini sudah sering kita lakukan ya, yaitu wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Tentunya teman-teman semuanya atau siswa-siswa semuanya sudah pernah melaksanakan setiap harinya, minimal yaitu 5 kali. Adapun rukun wudhu, yang pertama yaitu niat, yang kedua mencuci wajah, yang ketiga yaitu mencuci tangan sampai siku, jadi wajib sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian dari rambut, yang kelima yaitu mencuci kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib, tidak boleh terbolak-balik. Adapun sunah-sunah wudhu, yang pertama yaitu mencuci tangan, biasanya dilakukan 3 kali, itu hukumnya sunnah, lebih baik dilaksanakan. Yang kedua yaitu berkumur-kumur, biasanya juga 3 kali, itu hukumnya juga sunnah, baik untuk dilaksanakan, serta memasukkan air ke dalam hidung. Ini kalau biasanya tidak dilakukan, biasanya malah keselak ya, tapi itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu mencuci telinga. Yang keempat melakukan tiap gerakan secara 3 kali, itu hukumnya sunnah. 1 kali aja boleh, kalau 3 kali hukumnya sunnah. Dan yang kelima yaitu membaca basmalah sebelum memulai wudhu. Yang keenam yaitu melebihkan jarak air pada anggota wudhu. Yang ketujuh memulai gerakan dari anggota sebelah kanan atau tubuh sebelah kanan, itu hukumnya juga sunnah. Yang kedelapan yaitu menghadap kiblat. Yang kesembilan berdoa setelah berwudu, biasanya berdoa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, biar wudunya sempurna dan sholatnya nanti bisa dikerjakan secara khusyuk, yaitu benar-benar yang kita ingat, yang di hadapan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila wudunya khusyuk, insya Allah nanti sholatnya juga khusyuk. Tapi kalau wudunya sembarangan, tentunya nanti sholatnya juga tidak bisa sempurna. Bahkan apabila wudunya tidak sah, maka nanti bisa mengakibatkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu tayamum. Tayamum dilakukan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan tertentu. Contohnya bila tidak ada air, kesulitan air. Alhamdulillah di daerah kita air tidak sangat sulit. Jadi alhamdulillah kita setiap mandi besar atau wudhu kita selalu menggunakan air. Jarang ya kita melakukan tayamum. Boleh tayamum tapi ada syarat-syarat tertentu. Seperti ini ya, yang B ini sakit atau menghalangi terkena air. Apabila tubuh kita sakit atau terkena air maka akan menjadi lebih parah, maka boleh bertayamum. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu telah masuk waktu sholat ya. Jadi tayamum biasanya kita menggunakan debu ya. Adapun rukun tayamum, yang pertama niat bertayamum tentunya, yang kedua mengusap wajah dengan debu, yang ketiga mengusap tangan dengan debu, dan yang keempat yaitu tertib. Ini beda dengan wudhu ya. Adapun sunah-sunah tayamum yaitu menepuk debu 1 kali atau meniupnya setelah mengambil debu dengan telapak tangan, biar debu yang kita ambil itu memang benar-benar suci, mensucikan. Yang selanjutnya yaitu sunnah tayamum adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga mendahulukan
menunjukkan anggota sebelah kanan. Itu hukumnya juga sunnah seperti wudhu tadi ya. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk mencoba mempraktikkan toharoh supaya kamu paham dan mampu melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.